dalam masjid itu toanya berbunyi. Satu, azan 5 waktu. Yang kedua, pengumuman pengajian. Atau yang ketiga adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ternyata setelah semakin dekat suara itu adalah suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka doa yang kemudian Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita di setiap kita bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami kembali, Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dari doa ini saja kita itu sudah senantiasa diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di hari-hari kita itu untuk apa? Ingat terhadap sebuah kematian. Yang namanya mati itu tidak menunggu seseorang harus tua dulu, tidak menunggu seseorang harus sakit terlebih dahulu, dan tidak menunggu amal kebaikan kita cukup untuk mendapatkan ridho dan janahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah pula hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hidup kita, dalam hari-hari kita itu cuma ada 2 hal. Kalau kemudian kita itu mengatakan surga dan neraka, ibaratnya surga kanan, neraka kiri, maka kita berada di tengah-tengah. Kalau hari itu kita tidak semakin dekat kepada surganya Allah, berarti kita semakin dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Ya. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita, satu umur yang panjang. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tadi Masya Allah bangun tidur, makan sahur, kemudian sholat subuh, kemudian tilawah Al-Quran, pagi dilanjutkan dengan pengajian. Yang kita sama tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Janji bagi orang yang menuntut ilmu adalah apa? Dimudahkan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Hidayah Sangen yang telah Masya Allah memfasilitasi kita semua untuk mengadakan kajian ini. Tak lupa pula selaku mudir Pondok Pesantren Modern Sangen Ustaz Muhammad Saifuddin LCMAG yang telah menghidupkan kembali Sangen ini menjadi sebuah pusat peradaban Islam di selatan yang sangat luar biasa. Dan kelak semoga dari Sangen inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki Islam itu rahmatan lil alamin bagi dunia dan dunia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau melihat seseorang yang kemudian dia ketika bulan Ramadan itu datang, maka orang Islam itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe yang kemudian dia ketika bulan Ramadan hatinya senang, bergembira. Yang kedua adalah ada seorang yang kemudian datang Ramadan, dia melakukan ibadah tapi hatinya hambar. Kemudian yang ketiga adalah ada orang yang ketika bulan Ramadan itu datang, dia susah, dia payah, dia tersiksa dengan adanya bulan Ramadan. Kira-kira kita yang mana Pak Guru? Kalau yang ketiga saya yakin tidak. Ya. Kita nggak mungkin susah ketika bulan Ramadan itu
datang. Minimal kita yang kedua apa? Bulan Ramadan datang, puasa ikut puasa. Tarawih ikut sholat tarawih. Tilawatul Quran tadarusan ikut tadarusan. Tapi hatinya hambar. Ini minimal seharusnya. Syukur-syukur kita menjadi yang pertama apa? Kita melakukan amal kebaikan, kemudian hati kita bergembira merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Pak Bu, ini ujian bagi kita. Kalau tadi di awal kita ngomong tentang surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini ujian buat kita. Apa? Pak Bu, pernah merasakan enaknya punya uang banyak? Belum? Gak mungkin ya. Jenengan kalau biasanya ke Kelir beli ayam bakar, miso, apalagi makanan-makanan terenak itu Pak Bu? Banyak. Ayam taliwang, apalagi? Dan masih banyak lagi. Itu adalah kenikmatan yang bisa kita dapatkan dengan uang. Makanya kalau kemudian ada pengumuman bagi siapa yang mau mendaftarkan UMKM, pengumuman ini, ya, maka berdaftar Pak Bu. Nek omah ra ngerti nek apa ora. Ya kan? Usaha mikro, usaha kecil, ya kan? Maka karena pandemi akan dibantu uang yang warnanya merah berapa lembar Bu? 12. Ini dapat 12. Kalau kemarin ada yang ngomong 24 lembar. Oh, beda ya? Berarti dapat terus itu. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang langsung kemudian datang mendaftar, ya kan? Walaupun di rumahnya nggak punya usaha, pokoknya tonggolnya difoto. Iya, apa? Saking begitu semangatnya ingin mendapatkan kenikmatan berupa uang. Kenapa? Karena dia sudah pernah merasakan apa itu kenikmatan sebuah uang. Enak. Duit itu pengen apa bener. Kok mboten wonten sing jawab? Iki mesti kok men jawab enak salah. Lu penak punya uang itu enak. Ya kan? Seluruh kebutuhan yang kita butuhkan akan kita dapatkan dengan itu. Memudahkan jalan kita juga untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyata di depan kita, Pak Bu. Tapi ujian bagi kita adalah apa? Ketika kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan surga. Tapi setelah kita ibadah, surganya tidak langsung kita rasakan. Jenengan sholat taraweh, janji Allah dapat apa Pak Bu? Pahala supaya masuk surga. Selesai sholat taraweh, awake seneng, penak, nopo kesel? Mungkin Pak mungkin. Lah nek bang jipuk duit ning bank gampang, mulai langsung jajan ayam taliwang saja ngene. Itu langsung bisa dirasakan. Sedangkan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dirasakan oleh manusia di dunia ini kecuali ada pengecualian. Siapa itu yang bisa merasakan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Apa Pak? Apa Bu? Nek ditanya bapak-bapak, ibu-ibu jawabannya mesti beda. Nek bapak-bapak, surga dunia adalah wanita. Loh, itu sabda Rasul. Kenapa? Fitnah bagi laki-laki adalah perempuan, dan itu fitnah terbesar. Kalau fitnahnya bagi ibu-ibu, surga dunia itu apa Bu? Kok bapaknya sih jawab? Nah, ini sajanya ditagih terus sih. Pak, iki wis Ramadan, Pak. Wis Ramadan pertengahan, Pak. Terus apa? Nanti kurung
tuku klambi piye? Nggih oke. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan inna fid dunya jannatan wa man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga yang ada di dunia, lan yadkhul jannatal akhirah, sungguh dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga yang di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya, kita pernah nggak ini masalahnya? Maka Ibnu Qayyim selaku muridnya Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Yang dimaksud dengan jannatul dunia atau jannah yang ada di dunia yang Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-iman. Seseorang yang bisa merasakan lezatnya, manisnya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan di awal bahwasanya ketika bulan Ramadan datang itu ada yang dia bergembira, hatinya bergembira, ada yang kemudian hatinya hambar, ada yang kemudian hatinya susah. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hati seorang muslim itu menjadi 3. Satu, hati yang hidup, yang dia bisa merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, hati yang sakit, yang kemudian ketika dia beribadah, puasa, baca Al-Quran, sholat taraweh, hatinya hambar. Ibadah dia dalam sehari-hari hanya sebatas rutinitas. Apa? Lah aku wong Islam nek pas Ramadan kudu melu poso. Engko nek ora poso malah ora diundang buka bersama. Nggih Pak Bu. Kalau buka bersama datang, itu yang nikmat pas pengajian atau pas mendapatkan Senin berbuka? Ya memang berbuka itu salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia karena telah melakukan ibadah puasa. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu sudah bisa merasakan manisnya iman, maaf, jangankan kok hanya uang, jangankan kok hanya apa, seluruh yang dia punya akan dia kerahkan untuk mendapatkan kenikmatan iman tersebut. Sebagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, nek bodoh itu paling seneng apa Pak Bu? Siji, satu, punya baju baru, itu pasti. Yang kedua apa? Oh, kalau ini kata santai dapat fitrah. Yo, kowe seneng le. Sing mumet nih lho Bapak Ibu. Apa meneh nek putune akeh, ponakane akeh. Masalah meneh anake siji, ponakane swidak. Aku ngetokne ping swidak kok itu. Biar apa ya? Pengalaman. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala bahagianya ketika bulan bahagianya ketika Idul Fitri, satu, beli baju baru. Kemudian bisa kumpul-kumpul dengan keluarga dan lain sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi. Kalau kemudian kita ditawari Pak Bu, senang ketika masih di bulan Ramadan atau sudah sholat Idul Fitri? Halo? Ini karena nggak ada teh dan kopi, makanya maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari kita kebalik. Justru ibadah di bulan Ramadan itu menyusahkan. Ini yang bahaya. Kenapa? Berarti hati kita sedang sakit. Padahal seharusnya ibadah di bulan Ramadan adalah ibadah yang sangat manis dan lezat. Makanya jangan heran ketika nanti ada undangan sholat taraweh 1 juz dalam semalam. Ini di sini 1 juz. Iya, oh setengah juz.
setengah juz. Berapa menit biasanya? 1 jam. Oh, yang mau saja. Kira-kira banyak yang mau apa nggak mau? Loh, itu gampang Pak, gampang Pak. Kalau pengen banyak jamaahnya itu bisanya dikasih uang warna merah. Ya, saya yakin apapun akan dilakukan. Untuk Idul Fitri beli baju baru saja, nggak punya uang direwangi utang. Iya, bodohku wae jalan-jalan, ya kan, ke pantai dan sebagainya. Coba direwangi apapun yang bisa dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Kenapa di depan mata? Tapi kenikmatan surga itu memang Allah Subhanahu wa taala sengajakan untuk disembunyikan. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala sungguh kemudian bersyukur manakala ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian hati kita bisa merasakan sebuah kenikmatan, tanda hati kita masih hidup. Kalau sudah nggak bisa nikmat sebagaimana jasad kita, kalau sedang demam panas makan ayam taliwang, ini ada 2 pilihan. Kita sehat, jasadnya sehat, makannya tempe sama sambal. Pas sakit dikasih ayam taliwang, pilih mana Pak Bu? Mesti jawabannya ngono, sehat tapi ayam taliwang. Itu perumpamaan bagi hati kita. Hati yang sudah sakit itu mau dikasih nikmat ibadah kayak apapun nggak akan terasa, nggak akan terasa. Maka kita lihat kepada diri kita. Aku sholat, baca Al-Quran, datang bulan Ramadan puasa, bersedekah infak, hatiku merasakan sesuatu apa enggak? Kalau masih hambar, hati-hati. Sebagaimana ketika jasad kita sakit, kemudian kita makan makanan terenak, pasti akan hambar rasanya. Itu hati kita waktu. Padahal jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang tidak merasakan nikmatnya keimanan atau jannah yang ada di dunia itu, maka dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala, kita nggak heran ketika kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah balasannya apa? Surga, jannah. Maka kemudian sahabat berlomba-lomba semaksimal mungkin mengorbankan seluruh apa yang mereka punya. Kenapa? Karena mereka bisa merasakan kenikmatan iman, dan kenikmatan iman itulah kenikmatan yang nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gak pernah merasakan nikmatnya iman, maka ketika disebutkan surga, dia gak bisa bayangkan nikmatnya surga. Hanya orang yang beriman, yang kemudian merasakan manisnya iman, dia bisa merasakan bahwasanya surga itu nyata berada di depan mata. Bahkan ada para salaf kemudian mengatakan, lau ya'lamunal muluk, kalau para raja-raja yang ada di dunia itu tahu manahnu fihi, apa yang berada di dalam diri kita, yaitu manisnya iman tadi, la jaladuna bisuyufi, sungguh mereka akan datang kepada kita karena iri dengan apa yang kita punya, kemudian mereka mukul kita dengan pedang-pedang mereka. Apa? Iri dengan umat Islam. Apa itu? Manisnya keimanan di dalam hati. Pak Bu, kalau kita membayangkan orang paling bahagia di dunia itu, mesti bayangan kita adalah orang yang duitnya paling banyak. Iya Pak Bu? Iya, padahal salah. Kebahagiaan itu terletak di dalam hati. Yakin betul Pak Bu? Pilih duitnya akeh susah, apa artinya senang tapi duitnya sithik? Mesti gitu ya. Duitnya akeh artinya ayam tenang. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala mereka ini dengan itu.
Kenapa? Mereka tidak mendapatkan kenikmatan itu. Kenapa? Ini sungguh luar biasa sabda Nabi Muhammad SAW. Ajaban di amril mukmin. Ini kelas 3 kudu harusnya masih ingat. Ajaban di amril mukmin. Fa inna kullahu lahu khair. Kalau dia mendapatkan sebuah kesusahan, kebahagiaan, dia syakara, bahagia. Kalau kemudian seorang mukmin mendapatkan sebuah kesusahan, dia bersabar. Saya tanya Pak Bu, ada nggak orang di dunia ini kemudian ketika dia mendapatkan sayatan pedang di tubuhnya dia malah gembira? Ada nggak Pak Bu? Ada. Itulah orang yang bisa merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak masuk akal. Raja-raja yang mereka punya uang banyak gak bisa merasakan kebahagiaan ini. Kita ingat kemudian satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang kemudian dia dijuluki sahabat sang pemilik 2 sayap. Punya sayap. Ya. Siapa itu? Ja'far bin Abi Thalib. Kenapa? Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika tahun 8 Hijriah terjadi peperangan yang sangat luar biasa antara umat Islam dan orang-orang Romawi. Yang kemudian ketika itu pasukan Romawi berjumlah 200.000 pasukan. Sedangkan umat Islam jumlahnya cuma 3.000. Itu banding berapa? Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Nabi Muhammad SAW mengutus para sahabat untuk melawan orang-orang Romawi. Kemudian apa? Memilih panglima yang memegang bendera adalah yang pertama Zaid bin Harithah. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kalau Zaid bin Harithah itu gugur, maka angkatlah siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib gugur, maka angkatlah siapa yang terakhir? Abdullah bin Rawahah. Kemudian ketika Abdullah bin Rawahah gugur, kata Nabi Muhammad SAW, terserah umat Islam nanti memilih siapa. Ya. Kenapa kok bendera ini penting? Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bendera adalah simbol sebuah kekuatan. Indonesia itu kenapa kok sampai sekarang itu masih diakui? Karena benderanya masih berkibar. Uni Soviet benderanya masih berkibar nggak? Nggak ada. Maka sudah tidak ada Uni Soviet itu dari dunia. Sudah hilang. Ya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kira yang namanya bendera itu hal sepele. Makanya umat Islam di dunia yang kemudian umat Islam itu punya benderanya Nabi Muhammad SAW yang kemudian disebut al-liwa wal-rayah, ya, yang tulisannya la ilaha illallah. Ya. Ada yang hitam, ada yang putih. Itu kemudian kalau ada orang yang kemudian bawa bendera itu disebut, ya itulah. Ya, ya. Kenapa? Karena bendera itu adalah simbol eksistensi. Cuman sayangnya hari ini orang Islam sendiri tidak mau dengan simbol tersebut. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu kemudian apa? Zaid bin Harithah gugur. Ketika bendera itu hendak jatuh, kemudian disambarlah oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mempertahankan bendera supaya umat Islam tidak kalah. Tangan kanan Ja'far bin Abi Thalib ditepas oleh musuh sehingga terputus. Tangan kanan terputus. Ya. Kemudian diambillah tangan kiri. Tangan kiri pun terputus. Ya. Kemudian ketika peperangan sudah selesai, Ja'far bin Abi Thalib didapati oleh para sahabat di dalam tubuhnya di bagian yang depan. Kenapa Pak di bagian yang depan? Berarti dia berhadapan dengan musuh. Kalau di bagian belakang, berarti dia kabur dari
Musuh itu dihadapi terus oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sampai para sahabat mendapati Ja'far bin Abi Thalib di dalam tubuhnya terdapat lebih dari 90 sayatan pedang. 90 sayatan pedang. Maka ketika Ja'far bin Abi Thalib ditemukan belum meninggal, ya, masih hidup. Kemudian ditandu, diangkatkan oleh para sahabat. Kemudian apa? Diberikan minum. Wahai Ja'far, silahkan minum. Kata Ja'far bin Abi Thalib kemudian mengatakan, tidak, saya tidak mau minum. Kenapa? Saya sedang puasa. Masya Allah, puasa perang. Kita puasa tidur. Kenapa? Gak bisa lihatnya manisnya iman, gak bisa bayangnya nikmatnya, gak bisa membayangkan nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa? Kata Ja'far bin Abi Thalib, saya tidak mau minum karena saya sedang puasa dan saya ingin berbuka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Karena itu kemudian Ja'far bin Abi Thalib kemudian gugur. Maka sungguh tidak nikmat itu sayatan pedang. Masuk akal nggak Pak Bu? Enggak masuk akal. Tapi apa? Orang yang bisa merasakan manisnya iman sangat senang sekali. Sangat senang sekali. Kita lihat yang lain. Pemuda yang hidupnya paling enak di zaman Rasulullah itu siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, duta pertama ke Madinah, yaitu selain Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya, Pak Bu. Ya. Pakaiannya pakaian terbaik. Ya. Sepatunya sepatu kulit terbaik. Bahkan bajunya itu kalau dia berjalan jarak puluhan meter, orangnya belum kelihatan, bau harumnya sudah tercium. Wah, ini Mus'ab bin Umair yang lewat ini. Ya kan? Enak banget, ya kan? Bahkan sampai kemudian dikatakan apa? Air bekas cucian bajunya Mus'ab bin Umair bisa digunakan orang lain untuk jadi parfum. Coba, ya. Kemudian Mus'ab bin Umair beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beriman kepada Allah, kemudian tukarannya adalah apa? Diusir dari rumah. Kira-kira pilih mana Pak? Jenengan tak fasilitasi bla 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 bla, tapi rasa sholat, rasa poso. Ya, nek poso sholat metu komoma. Pilih mana Pak? Ya kan? Maka Mus'ab bin Umair kemudian memilih keluar dari rumahnya sampai suatu ketika sudah menjadi orang yang beriman, Mus'ab bin Umair ketemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad SAW menangis. Kenapa? Karena melihat bajunya Mus'ab bin Umair bolong-bolong. Mus'ab bin Umair bahagia tidak? Bahagia. Kita yakin. Ya kan? Kita yakin. Bahkan ketika Mus'ab bin Umair itu kemudian meninggal dunia, Mus'ab bin Umair tidak punya kain kafan yang cukup untuk menutupi seluruh tubuhnya. Kalau ditutupkan ke kaki, kepalanya kelihatan. Kalau diangkat ke kepala untuk menutupi kepala, kakinya kelihatan. Bahagia nggak? Bahagia. Nah, kita masih jawab tidak. Berarti kita nggak pernah merasakan manisnya iman. Enak. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, capek-capeknya kita, kemudian ada harapan. Kenapa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah lain lagi, ini buat ibu-ibu. Bu, ya kan? Bagaimana kemudian jenengan dapat suami, tapi ngentek-ngentai bondone jenengan Bu? Orang nambah tapi malah ngentek-ngentek. Seneng apa susah Bu? Ibu-ibu Pak. Senang kamu susah Bu? Susah? Oke. Kita akan melihat istri Nabi Muhammad SAW yang pertama. Siapa?
Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha itu adalah perempuan satu paling suci, menjaga kehormatan. Yang kedua, cerdas. Yang ketiga, paling kaya, cantik, ya kan? Akan tetapi kemudian ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah radhiyallahu anha ketika wafatnya hampir saja tidak punya uang untuk diwariskan. Berarti apa? Uangnya habis. Kira-kira Khadijah senang apa enggak? Senang. Ibu-ibu pengen kaya Khadijah apa pengen kaya artis? Ya? Wah, itu salah jawab. Nek kaya Khadijah berarti siap. Oh, iso. Oke, jangan Allah Subhanahu wa taala, maka Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan yang sangat bahagia. Ya. Bahkan suatu ketika Khadijah radhiyallahu anha pernah mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Pak, dapat salam dari Allah itu gimana? Iya. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di rumah, kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Ya. Malaikat Jibril memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha akan datang kepadamu membawa bejana, membawa nampan. Ya. Maka sampaikanlah kepadanya bahwasanya dia mendapatkan salam dari Allah dan dariku, kata malaikat Jibril. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala sungguh bahagia Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kenapa? Karena jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di dalam hati, dan kebahagiaan itu manakala kita bisa merasakan lezatnya, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah satu lagi, Asyah. Siapa itu Asyah? Istrinya Fir'aun. Asyah, istrinya Fir'aun itu apa Pak Bu? Orang yang kalau kita itu membayangkan permaisuri, ya Pak Bu, istrinya raja, ratu, ya kan? Jenenge ratu itu berarti pelayannya banyak. Tapi kemudian Asyah radhiyallahu anha justru beriman kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diancam oleh Raja Fir'aun. Asyah, kalau kamu nggak mau kembali beriman menyembah aku, apa? Dikirimkan Al-Qudus dibawa ke tengah padang pasir, dipancung tangannya, kakinya seharian, biar kena terik matahari panas, biar merasakan siksanya. Apakah kemudian Asyah goyah? Enggak. Kenapa? Karena dia yakin dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qudus datang lagi menawari Asyah. Asyah, kalau kamu masih tidak mau menyembah Fir'aun lagi, apa kata Fir'aun? Kami timpakan batu besar untuk menimpa kepalamu. Kalau begini, bujuni diri. Itulah kalau dunia itu jadi tujuan hidup. Apapun akan diupayakan, walaupun orang tercintanya sendiri. Maka kata Asyah apa? Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa di dalam surat At-Tahrim. Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di surga. Wa najini min Fir'aun, dan selamatkanlah aku dari makarnya Fir'aun. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang batu itu betul dijatuhkan ke kepalanya Asyah. Enak gak Pak? Enak. Kenapa? Karena sebelum batu itu menyentuh kepalanya Asyah, rohnya Asyah sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasakan sakit sama sekali.
Yakin dengan janji Allah Pak Puri? Yakin ya? Kita harus yakin. Maka 13 tahun Nabi Muhammad SAW di Makkah, ya, berdakwah kepada para sahabat hanya mendakwahkan akidah, keyakinan. Yakin enggak? Yakin. Yakin enggak kita ada kehidupan setelah mati? Yakin. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengisahkan, sungguh aku mengetahui orang yang terakhir kali keluar dari neraka. Kenapa? Kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Bukhari apa? Orang yang kemudian di dalam hatinya masih ada keinginan walaupun sebesar biji sawi, maka dia akan masuk surga. Nanti kita akan bahas. Ya. Maka orang yang keluar dari nerakanya Allah ini adalah orang-orang yang iman tapi dia punya dosa banyak. Maka dicelupkan dulu, dicuci dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar yang terakhir kali itu tertatih-tatih, jalannya sudah sempoyongan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk surga. Fadkhulil jannah, masuklah surga. Maka orang itu ketika hendak ke surga, dia sudah membayangkan surga itu penuh. Ya Allah, surganya wis kebak. Ya. Dia datang ke Allah lagi, kata Allah, fadkhulil jannah, masuk surga. Ya Allah, surganya sudah penuh sampai 3 kali. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyampaikan apa? Aku akan beri kepadamu surga yang nikmat di dalam surga itu 10 kali lipat kenikmatan yang aku berikan di dunia. Berarti 10 kali lipat kenikmatan, seluruh kenikmatan yang pernah Allah berikan di dunia. Dan itu adalah kenikmatan surga yang paling rendah. Kenikmatan surga yang paling rendah. Enak gak Pak? Orang pernah ngerasa ya. Nah ayam kaliman enak. Pernah ngerasa itu gak ada sebandingnya. Senikmat apapun di dalam hidup kita yang pernah kita rasakan, itu tidak seberapanya dengan kenikmatan yang pernah Allah berikan di dunia. Surga yang paling rendah adalah apa? 10 kali lipat kenikmatan yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di dunia. Kenikmatan tertinggi di surga apa? Manakala kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen nggak Pak Bu? Pengen ya? Oke. Ya, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 23, ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka lah mereka melihat, memandang. Dibukakan hijab itu. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting. Orang yang dia beriman kepada Allah, dia akan masuk surga. Sekarang kita lihat, kalau ada orang ngomong, Mas jenengan Islam, tapi orang sholat, oh KTP, kira-kira dia bisa dikatakan orang beriman nggak Pak Bu? Nah ini penting, karena hari ini banyak orang begitu Pak Bu. Oh sebenarnya iman ki yakin, aku yakin kok. Oke, kita akan bahas. Ya kan? Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Iman, ini kelas 2 harusnya ingat. Di dalam kitab Al-Iman, ya, di dalam bab Al-Iman wa haqiqatuhu, ya, itu ada 2 syarat yang harus dipenuhi jikalau seseorang ingin dikatakan sebagai orang yang beriman. Yang pertama, yakin di dalam hati. Yang kedua, dibuktikan dengan amal sehari-hari. Ya. Maka dikatakan al-imanu i'tiqadun wa amalun. Ya. Seseorang, ya, kalau dia disebut orang yang beriman adalah dia yakin dan mengamalkan keyakinan. Aku yakin sholat wajib tapi nggak melakukan. Terpenuhi nggak syaratnya? Enggak. Oke, kita akan lihat. Kok mau Mas? Ya, kita akan lihat. Oke, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-11
sampai kelima itu mengisahkan kepada kita. Walaqad khalaqnakum summa sawarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Saya mau tanya dulu. Iblis itu dijanjikan surga atau neraka, Pak? Neraka. Saya tanya, iblis itu yakin kalau Allah itu ada enggak? Tapi sholat enggak? Berarti tadi kalau ngomong yakin tapi orang sholat, sama atau beda? Ya. Loh, iblis itu yakin, ya. Bahkan iblis itu pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum pernah. Ya. Iblis itu pernah tinggal di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dia sangat ngerti, sangat yakin di dalam hatinya. Di surat Al-A'raf ayat ke-18, ya. Qala khruj minha madhumam madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai terhina lagi terusir. Berarti iblis pernah tinggal di surga. Iblis yakin nggak ada surga neraka? Turang-turang Pak yakin. Nah, kita aja masih ragu-ragu. Pak, nek sedekah akeh kuwi balesane surga. Kalau ada uang di dompet kita warna merah tok, kota infaknya lewat, kita masukkan warna apa? Nah, nggak masukkan. Kota infaknya lanjut. Kalau ada warna merah sama warna biru, kita masukkan warna apa, Pak Bu? Lanjut. Kalau ada uang 170.000 berarti merah, biru, hijau. Kita masukkan yang mana? Hijau. Yes, lumayan lah. Kalau ada 180.000, kita masukkan berapa? Kalau ada 182.000, kita masukkan warna abu-abu apa merah? Abu-abu. Terus alasannya apa? Sing hitung gen gampang. Kan seragam abu-abu kabeh. Nek beda karo kancane iki ra patut. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kok seperti itu? Bisa jadi apa? Tingkatan keimanan kita sedang lemah. Enggak bisa membayangkan indahnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berat untuk mengorbankan apa yang kita punya di dunia untuk mendapatkan ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman-iman, Pak. Ya. Maka jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat surga itu tak terhingga. Rumahnya Khadijah radhiyallahu anha itu terbuat dari berlian dinding-dindingnya. Kemudian lantainya itu satu emas, satu perak. Satu emas, satu perak. Coba. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mosok Mas? Iya. Ini. Maka jamaah yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak heran kemudian para sahabat, para salafus soleh, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah apa? Ibnu Taimiyah itu miskin. Bahkan suatu ketika Ibnu Taimiyah itu pernah dipenjara. Maaf Pak Bu, dalam membawa keimanan kita itu penuh dengan pengorbanan. Surga itu nikmatnya luar biasa. Sampai kemudian apa? Perumpamaan nikmat surga dan dunia itu adalah ketika seorang manusia datang ke laut, nyelupkan jarinya ke air laut. Maka lihatlah apa yang nempel di jarimu. Itulah kenikmatan dunia. Sisanya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu Pak. Maksud iya, orang yang paling menderita di dunia, paling susah ketika satu celupan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kamu pernah menderita selama di dunia? Maka dia menjawab, tidak sama sekali ya Allah. Lali.
Tapi orang yang paling bahagia di dunia dicelupkan ke neraka, satu celupan ketika diangkat, apakah kamu pernah bahagia di dunia? Tidak ya Allah, lupa. Kita perumpamaannya tadi saja. Kita makan ayam tali, nggak apa-apa. Ya. Kita makan ayam taliwang, ini yang punya ada nggak? Oh enggak. Kalau ada kan besok-besok jamaah Masjid Hidayah diundang waktu. Ya. Kita habis makan ayam tawliang atau makanan terenak yang pernah kita makan di dunia, kemudian kita tutup minumnya dengan air putih yang sudah dicelupkan putra wali. Kira-kira nikmat makanannya masih terasa nggak? Selalu krosone mung pahit. Paham Pak Bu? Begitu. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala jangan lupa dengan kehidupan akhirat. Karena apa? Manusia itu ada dua. Kita itu terdiri dari dua komponen. Kalau hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan maka ada lahir kita, ada jasad kita. Ini tubuh kita ini. Kemudian ada yang kedua apa? Batin atau rohani. Saya mau tanya. Ya. Ketika kita nanti meninggal, itu rohnya masih hidup nggak? Masih. Oke. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat." Bertakwalah kepada Allah dan siapkanlah untuk kehidupan yang akan kamu laksanakan di kemudian hari. Nah, sekarang saya tanya, kita itu berarti terdiri dari dua komponen, jasad sama roh. Yang sudah kita siapkan, yang setiap hari kita siapkan, itu untuk jasad apa roh? Jasad apa roh? Lebih banyak nyiapkan jasad apa roh? Jasad. Kalau ada yang ngomong roh, saya tanya, jenengan duwe tabungan kathah itu nggih nopo? Oh, saya yakin kok. Kalau kemudian dapat uang kaget 1 juta, Mas terserah meh to tabung apa to ngopo. Mesti pikiran kita yang pertama kali apa di tabung. Nek ra tukokne lemah. Itu persiapan jasad. Roh kita mana? Nah, maka kata Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis apa? Seorang muslim itu, seorang muslim itu dengan dunia itu sebagaimana dia mendapatkan 3 sahabat. Nah, ini sahabat yang pertama adalah maluhu, hartanya. Yang kedua adalah ahluhu, siapa? Keluarganya. Sahabat ketiga adalah amaluhu, amalnya. Kemudian dikatakan sahabat yang pertama, harta. Ana ma'aka, aku akan senantiasa bersama jenengan. Aku bareng sama kamu. Madum tahayyan, selama kamu masih hidup. Wa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Ejemi. Ya, harta itu. Nek kamu sudah terpisah antara ruh dan jasad, sudah meninggal, wis ora urusan meneh. Aku bukan punyamu, kamu bukan pemilikku, pisah. Jadi sebelum jasad kita dikubur saja, harta kita itu sudah nggak mau sama kita. Maaf, bahkan gigi emas yang nempel di gigi kita, itu kalau kita sudah meninggal, kira-kira keluarga itu rela nggak emasnya ikut dikubur? Gigi loh, ya kan? Itu harus dicabut. Kenapa? Itu warisan buat keluarganya. Gigi yang setiap hari nempel 24 jam temani, itu sudah nggak mau sama kita. Itu yang pertama, harta. Kemudian yang kedua adalah apa? Ahlu keluarganya. Ana maka, ini suami istri biasa. I love you, sehidup semati. Oh iya, kita lihat.
Maka keluarga itu kemudian akan mengatakan apa? Ana ma'aka madum tahayan. Aku akan senantiasa bersamamu. Ya, sehidup, nggak mungkin semati. Ya. Bohong gitu kalau ada semati. Aku akan bersamamu selama kamu masih hidup. Wa idza mitta wa idza fa idza uthilta qabron. Nah, ini masih ada lanjutannya. Kalau kamu sudah masuk kuburan, ya. Lasta minni walastu minka. Lo gue N. Kalau bahasa gaulnya anak muda. Kamu saya putus. Wis rane urusan. Coba ketika istri tersayang meninggal, ya kan? Setelah meninggal, suami tercinta mesti dia akan rawat jasad istrinya. Dia tahu Pak nggih? Wah, luar biasa, dimandikan. Ya. Nek orang Jawa itu kadang nunggu keluarganya. Sewengi dijogo sampai besok keluarganya pulang. Tapi nek syariat kan seharusnya cepat-cepat dikubur. Orang Jawa malam dikancani. Iya tahu Pak nggih? Iya dikancani di rumah. Keluarga pada nunggu di sampingnya. Awas hati-hati ada tikus. Iya betul. Saya pernah nunggu mayat masalahnya. Ya. Itu kalau sudah berdudek tikus itu kita padahal bukan siapa-siapa saya ya, tapi kan kasihan. Tapi kalau sudah masuk kubur, saya ikut deh. Istriku dada ya, aku boleh. Apa mau suami ngantari di kuburan? Gak ada yang mau. Maka jangan tertipu Pak. Jangan tertipu. Nah, kemudian ada sahabat yang ketiga yang dia miliki adalah amalu. Ana ma'aka madumta hayyan wa manitan. Wahai manusia, aku akan senantiasa bersamamu baik selama kamu hidup atau setelah kamu mati. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya bekal untuk roh kita, nek bekal untuk jasad kita akeh baku. Rumah, apalagi pakaian, makanan, sawah, anak cucu itu persiapan untuk di masa tua. Apa punya masa tua nggak punya anak cucu nek loro-loro sing rawat sinten. Itu persiapan untuk masa tua. Kalau mau ke rumah sakit mesti persiapan uang. Ora Pak, saya kena BPJS. Tapi berusaha daftar enggak? Yo daftar. Urunan itu persiapan jasad. Persiapan roh satu-satunya hanya apa? Amal kita. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala jangan jangan kemudian tanggung-tanggung kemudian ketika surga Allah itu balasannya. Kenapa? Sesungguhnya ya anna sunyamun kata Nabi Muhammad, manusia itu di dunia ini tertidur, bukan? Tertidur. Wa idza matu intabahu, kalau dia sudah mati ajeng melek. Baru sadar. Coba kita lihat orang yang paling zalim, yang paling kemudian memusuhi Allah Subhanahu wa taala siapa? Raja Fir'aun. Jadi ada sebuah penelitian yang tadi malam disampaikan oleh Ustaz Hasan Ali ketika di Nurul Huda, saya ikut kajian beliau. Itu apa? Muminya Raja Fir'aun itu dijelaskan dalam Al-Quran. Apa? Dikekalkan oleh Allah sampai hari kiamat untuk jadi ibrah pelajaran buat kita. Kemudian para peneliti dari Prancis itu meneliti muminya Fir'aun. Jadi muminya Fir'aun itu dibalut dengan kain. Kemudian ketika kain itu dibuka, tangannya Fir'aun, mayatnya Fir'aun tadi refleks ngangkat. Nah, setelah diteliti, refleks ngangkatnya ini adalah sebagaimana orang yang kemudian apa? Hendak tenggelam. Hendak tenggelam. Aku nggak tahu sih ya. Aku nggak pernah tenggelam Pak Budi. Mungkin santri-santri yang pernah renang terus tenggelam itu gimana kan gitu kan? Itu tangannya pernah seperti itu. Kemudian yang kedua setelah dilihat kepada jantungnya, ternyata betul jantungnya Fir'aun terindikasi apa? Ini meninggalnya karena tenggelam di air. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala dikisahkan Raja Fir'aun ketika nyawanya sudah sampai tenggorokan. Kemudian Raja Fir'aun mengatakan apa?
Ini amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Allah, Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Kenapa Pak Bu? Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kehidupan akhirat dengan senyata-nyatanya. Maka bersyukur kita. Ya, belum sampai tenggorokan nyawa kita sudah beriman dengan dunia kehidupan akhirat. Maka ini santri, 2 waktu terakhir tobat itu diterima. Kapan? Ya. 1, ya. Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musyi'an nahar. Wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musyi'al lail. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Sampai batas terakhir yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua adalah ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, itu nggak akan diterima. Walaupun ketika itu Allah tampakkan akhirat. Hati sadar, Pak. Itu bisa kemudian kita buka di dalam surat Qaf ayat ke-22. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Peristiwa apa? Kehidupan setelah mati. Lalai. Ya. Fakashafna anka ghita'aka. Maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu. Fabasorukal yawma hadid. Sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Tutup Allah di mata kita untuk melihat akhirat itu kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita benar-benar melihat nyatanya akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu sering dilihatkan neraka. Pada suatu ketika Nabi Muhammad sedang berkhutbah, kemudian wajahnya itu memerah saking ketakutan. Kenapa? Dilihatkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan kebanyakan penduduk neraka adalah apa Pak? Gak ada semangat. Bojone jenengan wanita. Iya. Betul kata Rasulullah, kebanyakan penduduk nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah wanita. Allah bukakan hijab itu, dilihatkan, ya kan? Kemudian apa? Kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, bikufrihina, karena mereka kufur. Kemudian para sahabat bertanya, ya kurnabillah, apakah mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, kata Nabi Muhammad. Karena mereka tidak bersyukur dengan apa yang sudah diberikan oleh suaminya. Nah, ya. Wah, ini udah bahas suami istri ini ya, repot. Lho apa Idul Fitri iki ora iso tunggu kelambi anyar. Gimana Bu? Ya, enggak apa-apa. Seharusnya enggak apa-apa. Loh jangankan kok cuma itu masih diberi dan enggak diberi. Khadijah radhiyallahu anha itu keluarkan. Bahkan sampai suatu ketika Khadijah radhiyallahu anha itu apa? Ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari berdakwah, kemudian sampai ke rumah melihat Khadijah radhiyallahu anha itu sedang menyusui Fatimah. Ketika dilihat, yang keluar dari asinya Khadijah itu bukan warna putih, tapi warna merah. Kenapa Pak Bu? Udah nggak makan selama 3 hari, nggak punya sesuatu untuk dimakan. Padahal tadinya orang terkaya, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW meminta maaf kepada Khadijah. Kembali, justru Khadijah mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ketika engkau kelak hendak berdakwah, engkau mendapati suatu jalan yang engkau tidak bisa untuk sampai ke tujuanmu tersebut kecuali untuk menyeberangi sungai ataupun lautan, dan engkau tidak dapati aku masih hidup ya Rasulullah, maka gunakanlah tulang berulangku untuk membuat jembatan. Coba Pak, ibu-ibu pengen jadi wanita penghuni surga Bu? Bu? Masa nggak pengen?
Pengen ya? Iya. Maka berusaha seperti sampai bapak-bapaknya yang senang neng ini lah. Ya. Tapi ingat Pak, ini kerjaan Bu. Tapi ingat Pak, seluruh apa yang terjadi di rumah itu tanggung jawabnya Bapak. Iya tak Bu? Tuh akhir banter. Iya. Maka di dalam surat At-Tahrim itu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Domirnya laki-laki. Memang laki-laki itu pemimpin di dalam keluarga, maka seluruh ketaatan istrinya, anak-anaknya yang nanti akan bertanggung jawab adalah suami. Nah, saling pengertian Pak Bu. Oh malah bales-balesan. Ini kan saling legowo supaya bareng-bareng masuk surga. Nikmat itu. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, mari kemudian kita raih kenikmatan iman ini, karena sesungguhnya kenikmatan itulah yang nanti membuat bahagia kita di dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Nabi Muhammad terakhir menyampaikan al-iman yajidu wa yanqus, yajidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan kemaksiatan. Tadi sebelum kajian dimulai, santri baca Al-Quran. Itu ada sebuah ayat yang memperhatikan kepada kita apa? Fi qulubihim fazadahumullahu. Apa artinya? Kalau hati seorang itu sakit, maka kalau dia tidak memperhatikan hati yang sakit, tidak diobati, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fazadahumullahu maradun. Hatinya akan tambah. Kalau kita ibadah kok nggak kerasa keimanan kita, berarti kita hatinya sakit. Jangan dibiarkan. Nah, lama-lama apa? Akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala, untuk masih ada kesempatan bulan Ramadan, mari kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Dan jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehidupan yang hakiki. Sekian dari kami, atas banyak orang yang kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.